loyalitas. Maka saya bilang, kebencian yang berlebih kepada pemimpin adalah merupakan pintu radikalisme. Saya bilang, kalau memang Anda tidak suka dengan Pak Jokowi, ya besok pemilu 2024 silakan nyalon sendiri. Sing milih raimu sopo? Wes gak pernah berjuang, gak pernah punya sumbangsi, gak punya jasa, gak punya nama, kok gaya? Betul Bu? Survei bulan Maret tahun 2022, tokoh nasional yang paling nasionalis, kemudian yang paling populer di TikTok, itu ada 10 nama. Semuanya pejabat kecuali satu orang. Semuanya politisi kecuali satu orang. Nomor 10 ada Caimin. Nomor 9 ada Erlangga Hartarto. Nomor 8 ada Prabowo Subianto. Mohon maaf, daripada salah saya baca. Ini ada 10 nama yang kemudian dianggap paling nasionalis, yang kemudian berwawasan kebangsaan yang baik. Hampir semuanya Pak BC itu pejabat, kecuali satu nama. Kita lihat siapa yang bukan pejabat. Apakah moderatornya? Enggak mungkin. Pak moderator punya TikTok, followernya berapa? 2. Kasihan amat. Enggak, mau saya begini Bapak Ibu, bagaimana kemudian kita mencintai bangsa ini dengan baik dan benar? 10 nama. Hashtag by number, last update time tahun 2022 bulan Maret tanggal 1. Nomor 10 ada Caimin, ada Mohaimin Iskandar, tagarnya 4,2 juta. Nomor 9 ada Pak Erlangga Hartarto, tagarnya 31 juta. Nomor 8 ada Prabowo Subianto, tagarnya 105 juta. Nomor 7 ada Sandiaga Uno, tagarnya 123 juta. Nomor 6 ada Ridwan Kamil, 184 juta. Nomor 5 Puan Maharani, tagarnya 212 juta. Nomor 4 ada Erick Thohir, tagarnya 244 juta. Nomor 3 Anies Baswedan, tagarnya 331 juta. Nomor 2 dengan tagar 479 juta, Gus Miftah. Bukan pejabat, bukan politisi. Saya hanya kalah dari Mas Ganjar Pranowo nomor 1. Tapi loh, Presiden Ganjar wakil Miftah tapi loh. Ya minimal saya sudah menjadi presiden para pendosa. Nah, maksud saya bahwa apa yang saya muliakan, kenapa kemudian saya santri, saya bangga jadi santri Nahdlatul Ulama? Karena memang sampai hari ini organisasi masyarakat yang begitu konsisten dan istiqomah dengan NKRI, harga mati dan Pancasila sebagai ideologi adalah Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kemudian ada orang mengatakan kalau agama itu diskriminasi, diskriminasinya dari mana? Maka di dalam beragama dan berbangsa, kita sebagai orang NU diingatkan oleh Allah dalam Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Wasatiyah, tawasud, baik di dalam beragama maupun berbangsa. Gak boleh ekstrim kanan, gak boleh ekstrim kiri. Dulu ada yang berlebihan Pak Gus, menurut saya semua agama itu benar, titik. Saya bilang, ini pemahaman yang salah. Kalimat ini benar, tapi kurang komplit. Komplitnya di mana? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar titik, bahaya Pak. Tiap hari kita bisa ganti agama. Senin Islam, Selasa Kristen, Rabu Katolik, Kamis Hindu, Jumat Darmo Gandul, Minggu Gandule Mbah Darmo. Ini nggak benar. Nah, maka kalau kemudian dengan tata kelola pemerintah yang menjadikan warganya, masyarakatnya wajib punya agama,
dengan dasar sila ketuhanan yang Maha Esa. Kok kemudian ada orang yang mengatakan Indonesia pemimpinnya itu anti agama? Anda mengatakan dari mana? Dasarnya apa? Indonesia memang bukan negara agama, tapi sudah sangat agamis. Indonesia bukan negara Islam, tapi sudah sangat Islami. Lalu itu kalau negara Islami Gus, kenapa banyak ulama yang ditangkap? Yang ditangkap polisi itu berapa dari jumlah ulama yang ada di Indonesia? Dan saya meyakini polisi nggak berani sewenang-wenang menangkap ulama, menangkap rakyat biasa saja nggak boleh sewenang-wenang, apalagi kiai. Kalau kemudian ada ulama berbuat kriminal ditangkap sama polisi, itu namanya bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Jangankan ulama yang berbuat kriminal, polisi berbuat kriminal dia ditangkap sama polisi. Betul. Makanya jangan kaget kalau ada polisi nembak polisi di rumahnya polisi ditangkap sama polisi. Sing mumet yo ndase polisi. Makanya kemarin saya bilang, kita evaluasi sama teman-teman kemarin kepolisian, saya bilang manusia itu kan mampu karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Manusia itu bisa bukan karena dia bisa, tapi karena dibuat bisa oleh Allah yang Maha Bisa. Contoh, kencing itulah masalah sepele toh Bu. Tapi banyak orang nggak bisa kencing. Saya ngajak anaknya Kapolres mau berangkat umroh suntik meningitis, disuruh kencing dulu tes urin. 30 menit di kamar mandi Pak, nggak bisa keluar air kencingnya. Saya bilang goblok nguyuh ra iso. Gantian saya masuk toilet, saya mau pipis sama nggak bisa keluar. Tak denden ke yo ramet tuh, tak obat ABT yo ramet tuh. Akhirnya aku jaga tak serem di indah sih yo ramet tuh. Karena belum Allah izinkan. Ya Allah. Maka beruntunglah Anda yang masih bisa kencing, betul? Tidur itu masalah sepele apa masalah susah? Tapi banyak orang yang nggak bisa tidur Pak. Masuk kamar, hotel, kamarnya bagus, kasurnya tebel, selimutnya hangat, bahkan bantal gulingnya iso ngentut. Maca donga, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Matane yo ora iso merem. Tapi lucune wong salat tiga, lak ngrungokke khotbah Jumat, ora maca donga, merem. Makanya obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat. Makanya kalau saya sedang ngaji, Anda tidur silakan. Cuman saya ingatkan, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Makanya kalau saya ngaji, Anda tidur berarti pengen cepat-cepat. Apa rumangsane Pak Wali? Ibu-ibu yang pakai payung itu karena takut panas? Bukan. Takut bedaknya luntur. Ini bingung ngambil rai ini wong itu. Jadi rai kok makan karambon. Bodoh-bodoh kok bedak. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kemudian kita dudukkan sama. Saya bilang sama polisi. Kawan-kawan saya kebetulan polisi, tanggal 1 Oktober kemarin saya ngaji dengan Kapolri di Probolinggo. Saya bilang, ini membuktikan apa? Bahwa manusia itu tidak mampu apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu Pak, seharusnya guru itu anaknya paling pintar. Kenapa? Wong guru itu pekerjaannya memintarkan anaknya orang lain. Tapi faktanya banyak guru anaknya goblok. Berarti guru gak bisa apa? Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Kenapa? Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya banyak dokter yang sakit. Malah kemarin saya punya teman di Jogja, dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Orangnya malah budek. Karena memang dokter itu pintar. Kenapa hari ini ada isu paracetamol yang justru membahayakan anak-anak kecil, betul? Kan berarti gak bisa apa-apa. Makanya saya punya santri, kamu pengen jadi apa nak?
Dokter, saya tanya, dokter itu pintar apa goblok? Pintar, salah, dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Pak Wali sakit apa? Kalau pintar ngapain tanya? Dokter itu yang pintar cuma satu, dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disuntik. Nggak ada dokter di Boyolali, dokter hewan tanya sapi-sapi, kamu sakit apa? Moh. Teman saya dokter marah sama saya goblok itu orang Islam, Gus. Karena apa dok? Orang Islam itu goblok. Ngapa sing ngentot sithik wudu sing dirauki raine? Matamu tuh ya. Makanya saya jawab, iya dokter, kenapa orang Islam yang ngentot sithiknya wudu yang dicuci mukanya? Sama dengan dokter, kenapa yang sakit matanya yang disuntik bokongnya? Matanya itu disuntik. Betul bu? Kenapa yang ngentot sithiknya wudu yang dicuci mukanya? Karena rasa malu itu tempatnya di muka, bukan di bokong. Makanya kalau ibu-ibu mengajar ngetut, isi lagu. Kamu ngetut, isi lagu. Berarti manusia nggak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya kuli bangunan itu rumahnya yang paling bagus dong. Kenapa? Wong pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi buktinya banyak kuli bangunan nggak punya rumah. Wong iya tak koi. Oh. Ini saya kasih satu contoh lagi. Gara-gara ini saya dilaporkan polisi sama lawyer Persatuan Dukun Indonesia. Katanya saya melanggar kasus penistaan dukun. Gara-gara saya bilang apa? Saya podcast sama Adil Atta Halilintar terkait maraknya dukun kemarin. Tujuan saya memberikan edukasi kepada masyarakat. Wong dalil haramnya dukun itu jelas banyak. Man ata arafan au kahinan fa sadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi araf, siapa itu araf? Tukang ramal. Au kahinan atau dukun. Fa sadaqahu bima yaqul dan mempercayai apa yang dikatakan oleh araf atau kahin. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah benar-benar ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berarti mui mengharamkan perdukunan. Lah kata tanya sama saya, Gus, kenapa dukun itu dipanggil paranormal? Saya jawab, iya. Kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Kenapa dukun dipanggil orang pintar? Karena yang datang orang goblok. Nah, kalau memang dukun itu pintar, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Kenapa? Karena dukun jual pengasihan, jual pelet. Tapi buktinya banyak dukun sing bojone cangkeme merongos. Betul bu? Saya kira golek bojo ayu cabane ora perlu mara ning dukun. Ingat, kalau kamu ingin mendapatkan istri yang good looking, harus berangkat dari kamu yang good rekening. Oh itu dilawan. Ingat nak, jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Makanya nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok iri. Santai Pak Wali, masih siang, mereka kita muliakan. Nanti malam kita bantai. Itu saya kisah penting glowing ya Pak. Makanya saya punya istilah. Di balik wajah istri yang glowing, ada suami yang gulung komeng. Saya udah lama gak ketemu Deddy Corbuzier. Saya ketemu Deddy Corbuzier terakhir pas saya menikahkan dia dengan istrinya Sabrina. Nah kemarin dia mau berangkat ke Amerika ketemu saya. Ditanya, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Itu dilawan. Perempuan itu karakternya satu Pak, Wali. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Gitu. Biasanya sifatnya putih. Yang sifatnya hijau, insya Allah lebih parah.
perempuan itu apa yang dikatakan, apa yang tidak terucapkan. Bukan itu, Pak. Perempuan itu kayak pesawat, Pak. Mau dimengerti tapi nggak pernah mau mengerti. Itu perempuan. Jangan pernah punya salah sama perempuan. Karena perempuan itu ahli sejarah. Wong lanang bisa lapisan, seumur hidup kelingan terus. Karena memang perempuan itu kelemahannya satu, terlalu banyak mengingat. Laki-laki kelemahannya juga satu, terlalu cepat melupakan. Makanya ada istilah, lali lupane eling rasane. Codot. Kalau ini ada para muslimat sama Fatayat. Saya melihat Fatayat atau muslimat itu nggak perlu lihat seragamnya, cukup dari baunya. Kalau Fatayat itu baunya parfum. Kalau muslimat balsem. Dari muslimat ngece. Muslimat bukan balsem deh, fresh can. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi mohon maaf kalau dikatakan negara ini anti agama, Anda salah. Kriminalisasi ulama, Anda salah. Kalau ada ulama yang ketangkap sama polisi itu bukan kriminalisasi, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kriminalisasi ulama itu kalau Pak PJ Wali Kota ngundang Gus Miftah pulang nggak disangoni, nah itu kriminalisasi. Itu melanggar KUHP pasal 378, penipuan. Kalau dikasih sangu isinya cuma sedikit, pasalnya beda lagi 335, perbuatan tidak menyenangkan. Maka kemudian apa? Amanat Nahdlatul Ulama di dalam berbangsa dan bernegara ada dua amanat besar yang harus kita pahami. Yang pertama adalah amanat keagamaan, yang kedua amanat kebangsaan. Saya ingin Bapak Ibu yang hadir, para santri yang hadir memahami dua hal ini: amanat keagamaan dan amanat kebangsaan. Yang pertama, amanat keagamaan. Amanat keagamaan adalah menjaga berlangsungnya tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba kita lihat Arab Saudi itu, Pak, tadinya mereka sangat kental dengan amaliyah Ahlus Sunnah. Tapi sejak perjanjian As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab, Ahlus Sunnah ini menjadi hilang. Karena As-Saud memegang kendali politiknya, kemudian Abdul Wahab dengan Wahabi memegang kendali ideologinya. Maka yang tadinya Ahlus Sunnah, kemudian Arab Saudi dikuasai oleh Wahabi. Pertanyaannya kok bisa, Gus? Iya, kenapa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah di Arab Saudi tidak ada organisasi yang menjaga dan membentenginya. Makanya gampang hilang dan tidak dilestarikan. Pertanyaannya begini secara sederhana, kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia kok masih bisa bertahan sampai hari ini? Karena ada organisasi yang menjaganya, organisasi yang membentenginya. Siapa organisasi itu? Nahdlatul Ulama. Makanya kalau hari ini ada orang-orang yang mengatakan begini, nggak penting NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah. Jelas itu merupakan propaganda dari orang Wahabi. Hati-hati. Sekarang sudah banyak di media sosial seperti ini. Dan kita memang harus mengakui, Pak Wali Kota, dakwah kita di medsos itu tidak segencar mereka. Survei Carta Politika dan Poltreking terhadap ustadz berpengaruh di Indonesia, nomor 1 dan nomor 2 alhamdulillah imbang, head to head. Survei Carta Politika Poltreking, siapakah ustadz di Indonesia yang paling berpengaruh? Nomor 1 ada Ustadz Abdul Somad, nomor 2 ada Gus Miftah. Yang ingin saya sampaikan apa? Bahwa sebenarnya kader NU itu juga mampu, kader NU itu juga bisa. Persoalannya mau apa tidak. Kalau kemudian persoalan orang alim, Pak, NU itu gudangnya orang alim. Persoalannya adalah
Mau nggak kita berkontribusi untuk Ahlussunnah? Mau nggak kita berkontribusi untuk Indonesia? Sekarang masih banyak yang malu-malu. Sementara kelompok sebelah yang sebenarnya belum tentu berkemampuan, tetapi berani menonjolkan dirinya, maka ada istilah mereka itu sebenarnya minoritas tapi speak up. Sementara kita mayoritas tapi silent. Maka saya bilang, berdakwahlah sampai alim. Jangan nunggu alim baru berdakwah. Dulu ada orang bilang begini, idealnya Gus, orang dakwah itu harus seperti Gus Baha, harus alim dulu baru berdakwah. Saya bilang, kalau semuanya nunggu alim dulu kayak Gus Baha, akan banyak ruang kosong yang kita tidak bisa masuk. Bukankah kita ingat, falikul lisai'im maziyah, semua orang itu punya kelebihan masing-masing.